Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-110. Dimana pada episode sebelumnya, Qian Mian yang merasa ketakutan karena ada Luo Qingyin bersama dengan Chu Xiu saat dia hendak mengawasi Chu Xiu karena tugas dari San Xiao. Qian Mian pun akhirnya memutuskan pergi dari sana karena Chu Xiu malah meminta Luo Qingyin untuk melawannya, yang membuat Qian Mian sangat ketakutan. Setelah Qian Mian pergi dari sana, tak lama kemudian datang Tu Sanyu. Dia meminta Chu Xiu untuk mengajarinya teknik kultivasi ganda. Sehingga Chu Xiu langsung membawanya ke kamar dan menggabrak Tu Sanyu di tengah hujan yang turun. Akhirnya waktu Chu Xiu untuk pergi telah tiba dan dia membawa para sandera pergi dari kota Tianyao menggunakan perahu terbang yang cukup besar. Di mana kepergian Chu Xiu itu membuat para monster yang tinggal di kota Tianyao merasa lega karena mereka tidak pernah melihat makhluk yang sangat kejam seperti Chu Xiu. Di dalam perjalanan pulang, Chu Xiu memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi, tapi dia didatangi oleh seorang wanita bernama Anqi yang ingin meminta bantuan kepadanya. Setelah Chu Xiu mempersilahkan Anqi untuk masuk, dia langsung menggunakan teknik rahasia dan mengeluarkan kristal waktu dari keningnya. Lalu Anqi berniat memberikan kristal waktu itu dengan cara Chu Xiu mau menyelamatkan keluarganya dari genggaman keluarga Chu di kota Lansing. Chu Xiu pun memeriksa kristal waktu itu terlebih dahulu sebelum menyetujui permintaannya. Tapi karena kristal waktu itu memiliki fungsi yang bisa membuat penggunanya pergi ke masa lalu atau masa depan, Chu Xiu pun bersedia untuk membantu Anqi. Karena Anqi juga mengatakan bersedia untuk kempulan dengan Chu Xiu jika Chu Xiu mau membantunya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Mendengar tawaran mesum dari seorang wanita di tengah malam, Chu Xiu langsung menunjukkan wibawanya sebagai seorang putra suci Taisu. Dia bilang, "Oh, aku tidak menyangka kalau kau akan mengatakan hal seperti itu kepada aku." Tapi ternyata itu hanya gimmick saja, karena di dalam hatinya Chu Xiu merasa senang jika bisa menggabrak seorang wanita. Sambil tersenyum dia bilang, "Baiklah, aku terima tawaranmu itu. Lagi pula sekarang aku sedang memiliki waktu luang, jadi akan aku usahakan untuk menyelamatkan keluargamu dari genggaman keluarga Chu di kota Lansing." Anqi yang merasa sangat senang langsung menggenggam tangan Chu Xiu. Dia bilang, "Terima kasih banyak yang mulia putra suci. Aku benar-benar berhutang budi kepadamu." Sambil tersenyum Chu Xiu menjawab, "Sekarang kau akan pergi bersamaku ke dunia selatan dan aku akan mengirim seseorang untuk meminta keluarga Chu melepaskan orang tuamu." Kemudian mereka melakukan perjalanan selama 7 hari untuk bisa sampai di kota Lansing. Karena dunia selatan berjarak cukup jauh dari tanah suci Taisu dan terlihat suasana di kota Lansing cukup ramai seperti biasanya. Bibi Luo yang kembali bertukar tempat dengan Luo Qingyin, dia merasa heran kenapa Chu Xiu malah membawanya ke tempat yang dulu pernah mereka datangi. Bibi Luo bilang, "Anak kecil, kenapa kau malah membawaku kembali ke tempat ini? Kapan kau berencana untuk membuatku jatuh cinta kepadamu? Jangan buang waktuku lagi dengan malah berjalan-jalan di kota ini." Chu Xiu pun langsung menghampiri Bibi Luo untuk memberikan penjelasan. Dia bilang, "Bibi Luo, pinjamkan aku kekuatanmu sekali lagi. Aku jamin aku akan bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku setelah kita kembali dari sini." Bibi Luo pun memegang kata-kata dari Chu Xiu. Dia bilang, "Baiklah, aku akan membantumu kali ini, tapi kau harus menepati janjimu itu." Lalu mereka bertiga pun pergi untuk membebaskan orang tua Anqi. Karena dengan reputasinya sebagai seorang putra suci Taisu, Chu Xiu merasa yakin bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi jika itu tidak berhasil, Chu Xiu akan menggunakan jalan kekerasan. Itu sebabnya dia mengajak Bibi Luo untuk ikut bersamanya. Mereka bertiga pun singgah terlebih dahulu di sebuah tempat. Karena Chu Xiu pernah berkunjung sebelumnya ke kota Lansing, sedikit banyak dia mengetahui siapa saja yang memiliki pengaruh untuk menjalankan kota tersebut. Sesampainya di sana, Chu Xiu disambut oleh seorang pelayan wanita. Dia langsung tersenyum dengan ramah menyebut Chu Xiu. Dia bilang, "Selamat datang tamu yang terhormat. Kami memiliki segalanya di toko kami. Silakan masuk untuk melihat-lihat terlebih dahulu." Tapi Chu Xiu datang ke sana untuk tujuan yang lain, sehingga dia meminta pelayan wanita itu untuk memanggil atasannya. Dia bilang, "Beritahu manajermu dan suruh datang kemari. Bilang kepadanya kalau Chu Xiu ingin bertemu dengannya." Pelayan wanita itu langsung menuruti permintaan dari Chu Xiu sambil tetap tersenyum dengan ramah. Dia bilang, "Baiklah, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan memberitahukan kedatangan yang mulia putra suci Taisu kepada manajer."
Chusiu menjawabnya hanya dengan anggukan tanpa berkata apa-apa dan membiarkan pelayan wanita itu untuk pergi menemui manajernya. Setelah berbalik badan untuk menemui sang manajer, wajah pelayan wanita itu langsung berubah dan terlihat pucat karena dia tidak menyangka kalau seorang putra suci Taisu datang mengunjungi tempatnya dan membuat pelayan wanita itu memiliki perasaan yang buruk tentang kedatangan Chusiu. Melihat pelayannya yang berlari ke arahnya dengan wajah yang panik, manajer menara jubau yang bernama Jin Chen Xiao bertanya kepadanya, "Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat panik begitu? Apakah kau baru saja melihat hantu?" Pelayan wanita itu pun memberitahukan kedatangan Chusiu yang membuat Jin Xiao terkejut. Dia bilang, "Manajer, yang mulia putra suci datang ke toko kita. Saat ini beliau sedang menunggu di depan dan ingin bertemu denganmu." Jin Chen Xiao menjawab, "Apa kau bilang?" Jin Chen Xiao pun terlihat sangat ketakutan setelah mengetahui Chusiu datang mencarinya. Sambil meneteskan keringat dingin, dia bilang, "Kenapa yang mulia putra suci datang ke kota Lansing? Apalagi dia malah datang ke Menara Jubau dan ingin bertemu denganku." Wajah Jin Chen Xiao pun menjadi tambah pucat setelah memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Dalam hati dia bilang, "Apakah dia mengetahui tentang penggelapan dana yang aku lakukan? Mungkinkah dia datang ke sini untuk menangkapku setelah dia mengetahuinya?" Lalu Jin Chen Xiao datang menemui Chusiu yang sedang menunggunya di luar. Sambil memberikan hormat, dia bilang, "Aku Jin Chen Xiao menyapa yang mulia putra suci Taisu. Jika aku boleh tahu, ada urusan apa yang mulia putra suci datang ke kota Lansing kami?" Tanpa banyak berbasa-basi, Chusiu langsung menunjukkan Anki yang datang bersamanya. Dia bilang, "Orang tua wanita ini telah ditangkap oleh keluarga Chu. Aku ingin kau mengantarnya ke sana dan meminta keluarga Chu untuk melepaskan orang tuanya." Jin Chen Xiao pun langsung terdiam setelah mendengar permintaan dari Chusiu karena ternyata Chusiu datang untuk urusan yang lain di kota Lansing. Melihat Jin Chen Xiao yang hanya diam saja dan tidak langsung menjawab perkataannya, Chusiu langsung menatapnya dengan dingin dan kembali berkata, "Kenapa kau hanya diam saja? Apakah ada masalah dengan hal itu?" Dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, Jin Chen Xiao menjawab, "Bukan begitu yang mulia putra suci. Hal semacam ini bukanlah masalah besar bagiku." Lalu Jin Chen Xiao kembali memberikan hormat kepada Chusiu. Dia bilang, "Karena yang mulia putra suci yang memintanya, aku dengan senang hati akan membawa gadis ini ke kediaman keluarga Chu dan meminta mereka untuk melepaskan orang tuanya." Dengan wajah yang masih terlihat pucat, Jin Chen Xiao merasa sedikit lega setelah mengetahui tujuan Chusiu datang ke kota Lansing. Dalam hati dia bilang, "Apapun itu bukan masalah bagiku selama bukan tentang penyelidikan kasus korupsi yang telah aku lakukan." Melihat Chusiu yang bisa dengan mudah meminta permintaan besar kepada Jin Chen Xiao, Anki pun merasa sangat kagum kepadanya. Dalam hati dia bilang, ternyata sebesar ini pengaruh dari seorang putra suci Taisu, karena dengan satu kata saja darinya bisa membebaskan kedua orang tuaku. Lalu Jin Chen Xiao mengajak Anki untuk ikut bersamanya ke kediaman keluarga Chu. Dia bilang, "Nona An, sekarang ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke kediaman keluarga Chu untuk memastikan mereka membebaskan kedua orang tuamu." Anki menjawab, "Terima kasih banyak Tuan Jin, aku sangat menghargai bantuan darimu." Setelah mereka berdua berjalan pergi menuju ke kediaman keluarga Chu, Bibi Luo berkata kepada Chusiu, "Apakah keluarga Chu akan mematuhi manajer Jin dan membebaskan mereka?" Chusiu menjawab, "Aku juga tidak tahu. Ada baiknya kita melihat saja terlebih dahulu. Apakah keluarga Chu akan menuruti permintaan dariku untuk membebaskan mereka?" Lalu Chusiu mengajak Bibi Luo untuk masuk ke dalam menara jubau. Dia bilang, "Kita hanya perlu menunggu kabar baik dari mereka. Untuk menghabiskan waktu, mari kita melihat-lihat barang yang ada di menara jubau ini. Siapa tahu ada barang yang menarik yang mereka jual di sini." Bibi Luo menjawab, "Baiklah, tapi singkirkan tanganmu itu sebelum aku mematahkannya." Sementara itu di kediaman keluarga Chu, mereka mengadakan rapat mendadak setelah Chusiu meminta mereka melepaskan orang tua Anki. Orang yang bernama Chu Tianyu bilang, "Kakek, kita belum mengetahui lokasi hartanya. Apakah kita benar-benar akan melepaskan keluarga An?" Kakeknya yang merupakan kepala keluarga Chu dengan tenang menjawab, "Karena putra suci Taisu yang memintanya sendiri, tentu saja kita harus menunjukkan rasa hormat kita kepadanya." Tentu saja cucunya tidak bisa menerima hal itu. Dia bilang, "Lalu bagaimana dengan hartanya? Kita telah menghabiskan begitu banyak uang dan juga tenaga untuk menemukan keluarga An. Apakah kita akan melepaskannya begitu saja karena permintaan dari putra suci Taisu?" Kepala keluarga Chu yang terlihat sudah berumur itu, tentu saja dia bisa mengambil sikap yang bijak dalam situasi ini. Dia bilang, "Cucuku, kau itu terlalu gegabah.
Karena putra suci Taisu yang memintanya, tentu saja kita harus menunjukkan rasa hormat keluarga kita dan melepaskan keluargaan. Kita lepaskan saja keluargaan untuk saat ini, karena kita bisa menangkap mereka lagi nantinya. Lalu dia tersenyum dengan wajah jahatnya dan kembali berkata, jika kita sudah menunjukkan rasa hormat kita kepadanya, putra suci Taisu tidak akan berkata apa-apa lagi setelah kita menuruti permintaannya. Baru setelah itu, kita bisa kembali menyusun rencana untuk menangkap mereka, dan tidak akan ada orang lain lagi yang bisa menghentikan kita. Setelah mendengar penjelasan dari kakeknya, Chu Tianyu akhirnya mengerti. Dia bilang, kakek memang orang yang sangat bijaksana. Putra suci Taisu adalah orang dengan kedudukan yang tinggi, jadi dia tidak akan memperhatikan keluargaan lagi di masa depan. Aku akan mengirim orang untuk menangkap mereka kembali setelah putra suci Taisu meninggalkan kota Lansing. Satu orang lagi yang berada di sana langsung tertawa mendengarnya. Dia bilang, Tianyu, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Karena di dunia selatan ini, keluarga Chu tidak takut kepada siapapun. Akhirnya keluarga Chu itu mau melepaskan keluargaan dan menyiapkan perahu terbang untuk mereka. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Chu Xiu. Mereka bilang, Yang Mulia Putra Suci, terima kasih banyak karena sudah mau menyelamatkan keluargaan kami. Kami sangat berhutang budi kepadamu. Chu Xiu pun menjawabnya sambil tersenyum. Dia bilang, sama-sama paman, kalian tidak perlu memikirkan hal kecil seperti ini. Jika tidak ada urusan lain lagi, sebaiknya kalian segera pergi meninggalkan kota Lansing. Paman An menjawab, baiklah kalau begitu, semoga kita bisa berjumpa lagi di masa depan. Lalu Chu Xiu dan Bibi Luo pergi terlebih dahulu meninggalkan mereka dan menaiki perahu terbang yang berbeda. Terlihat Anki yang ingin mengatakan sesuatu kepada Chu Xiu, tapi dia menahannya karena Chu Xiu terlihat memeluk Bibi Luo dengan mesra di hadapan mereka. Melihat anaknya yang terus memperhatikan Chu Xiu, Paman An menegurnya. Dia bilang, Ki-er, berhentilah bengong seperti itu, karena kita juga harus segera pergi dari kota Lansing ini. Bibi An menambahkan, ayo kita pergi dari sini, kita tidak boleh tertinggal jauh dari Yang Mulia Putra Suci Taisu. Lalu mereka bertiga pun pergi meninggalkan kota Lansing menggunakan perahu terbang kecil. Setelah berada di kota Lansing cukup lama karena keluarga Chu menangkap mereka yang ingin mengetahui lokasi harta karun yang disembunyikan oleh keluargaan. Wajah Anki pun terlihat senang setelah bisa membawa orang tuanya pergi dari kota Lansing. Dalam hati dia bilang, aku tidak menyangka kalau aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku. Semua ini berkat bantuan dari Yang Mulia Putra Suci Taisu. Tapi wajah kedua orang tuanya tidak menunjukkan rasa senang sedikit pun. Mereka terlihat murung meskipun telah berhasil keluar dari kota Lansing. Lalu Anki berkata kepada mereka berdua, ayah, ibu, akhirnya kita berhasil selamat. Sekarang ayo kita kembali ke rumah dan merayakannya. Tapi Paman An hanya diam saja dan tidak langsung menjawab perkataan dari Anki, karena Paman An menyadari kalau semua ini belum berakhir. Dengan wajah yang terlihat tegang, Paman An berkata, aku yakin kalau keluarga Chu tidak akan melepaskan kita semudah ini. Ki-er, seharusnya kau jangan kembali untuk menyelamatkan kami. Kau seharusnya pergi saja ke tempat yang aman dan jalani hidupmu dengan baik di sana. Tentu saja Anki merasa heran dengan perkataan ayahnya. Dia bilang, apakah keluarga Chu berani mengusik kita lagi setelah Yang Mulia Putra Suci Taisu meminta membebaskan kita secara langsung kepada mereka? Ayah, kau terlalu mengkhawatirkan hal ini. Bibi An yang sependapat dengan suaminya, tentu saja dia menyadari kalau semua ini belum berakhir dan menatap Anki dengan wajah yang terlihat sangat sedih. Anki yang menyadari tatapan dari ibunya itu pun bertanya, ibu, kenapa kau malah menatapku seperti itu? Sambil menyisir rambut anaknya, Bibi An menjawab, gadis kecilku, kau mungkin harus menjalani hidup seorang diri setelah ini, karena keluarga Chu tidak akan pernah melepaskan kita sampai kapanpun. Keinginan kami hanyalah agar kau bisa hidup dengan tenang, tanpa memikirkan apapun di masa depan. Lalu tiba-tiba saja Paman An mendorong Anki dari perahu terbang itu. Dia bilang, Ki-er, sekarang sudah waktunya kita untuk berpisah. Tentu saja Anki terlihat sangat terkejut, karena dia tidak menyangka kalau ayahnya akan melakukan hal seperti itu kepadanya. Dia bilang, ayah, apa yang kau lakukan? Karena Anki adalah seorang kultivator, tentu saja dia tidak akan tewas meskipun jatuh dari sana. Dan Paman An menggunakan teknik telepati untuk berbicara kepadanya. Dia bilang, Ki-er, meskipun keluargaan sekarang telah jatuh, tapi dulu kita pernah mencapai puncak kejayaan. 100.000 tahun yang lalu saat leluhur mendirikan keluargaan, kita hanya memiliki satu tujuan, yaitu melindungi pusaka Jisui. Lalu Paman An mengaktifkan teknik miliknya dan kembali berkata,
Sekarang ayah akan memberikan peta Jisui kepadamu. Kau harus menjaganya baik-baik karena ini adalah warisan keluarga kita. Paman An pun langsung memindahkan peta Jisui kepada Anki yang membuatnya menjerit kesakitan. Paman An bilang, setelah ayah memindahkan peta ini kepadamu, ayah akan langsung menghapusnya dari ingatan ayah. Kau harus melindunginya menggunakan nyawamu sendiri, karena di masa depan akan ada seseorang yang mencarimu. Tetaplah bertahan hidup sampai saat itu tiba. Kami berdua sangat menyayangimu. Lalu di dalam ingatan Anki muncul sebuah peta tanpa petunjuk jalan yang membuat Anki merasa bingung. Dia bilang, tapi ayah, aku tidak bisa membaca peta ini sama sekali. Paman An menjawab, orang yang bisa membacanya adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh keluarga An. Jika kau bertemu dengan orang itu, kau harus memberikan peta ini kepadanya, dan tugas keluarga An selama 100.000 tahun akan terpenuhi. Tubuh Anki pun terlihat sudah hampir jatuh ke tanah. Dia bilang, ayah, ibu, jangan tinggalkan aku sendiri. Paman An menjawab, Ki-er, cepat pergilah dari sini dan jaga dirimu baik-baik. Sebagai orang tua, kami akan mendoakan yang terbaik untukmu dan ceritanya pun bersambung. Waktos Nasib, ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Tapi tenang lah, engke tapang deh yang dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jago Ngora Trot Lovers.